Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan bersyukur pada saat ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang lebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami juga Roh-Mu yang kudus dan hikmat Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga boleh menjadi pelaku firman yang setia. Tolong kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami dan bantu kami untuk bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Tapi saya hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat yang ke-26, ayat ke-33, dan ayat 39 sampai 40. 1 Korintus 14, ayatnya yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 39-40, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam bacaan hari ini, Paulus menegaskan bahwa ibadah atau pertemuan jemaat harus membangun jemaat. Ada berbagai elemen ibadah seperti nyanyian pujian, pemberitaan firman Tuhan, dan hal-hal lain di mana para pelayan menggunakan karunia rohani masing-masing dalam ibadah. Namun semuanya itu harus dilakukan untuk membangun jemaat. Karena itu, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, termasuk jika ada karunia bahasa roh atau penafsiran bahasa roh dalam ibadah. Sekali lagi, semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur dan digunakan untuk membangun jemaat. Saudara, alasan lain yang Paulus berikan di sini adalah karena Allah tidak menginginkan adanya kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara, jika ibadah berlangsung dalam suasana yang kacau, tentu akan sulit bagi jemaat untuk merasakan damai sejahtera, dan jemaat tidak akan dibangun dalam iman. Di sini kita melihat bahwa Paulus memberikan beberapa contoh spesifik tentang hal ini. Yang pertama, dia mengatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, mereka harus berbicara satu demi satu, dan harus dibatasi paling banyak 3 orang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang bisa menafsirkan, maka mereka tidak boleh menggunakan karunia bahasa roh itu dalam ibadah atau pertemuan jemaat. Prinsip ini juga berlaku dalam hal pengajaran, yang pada saat itu disebut sebagai bernubuat. Boleh ada beberapa orang yang bernubuat satu demi satu, dan yang lain menanggapi apa yang dikatakan, sehingga semua jemaat dapat belajar dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, menariknya, Paulus kemudian mengatakan bahwa perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan tidak diperbolehkan untuk berbicara. Saudara, hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh berbicara atau melayani dalam ibadah. Karena di pasal ke-11, 1 Korintus 11, Paulus pernah berbicara tentang perempuan yang berdoa atau bernubuat dalam ibadah, dan mereka perlu mengikuti aturan dan budaya yang berlaku. Jadi, apa maksud Paulus dalam bacaan hari ini?
Perempuan diminta untuk tidak berbicara, dengan kata lain diminta untuk menundukkan diri supaya ibadah dapat berlangsung dengan sopan dan teratur. Kelihatannya ada perempuan-perempuan yang menganggap bahwa mereka adalah nabi atau mendapat karunia rohani, dan mereka berani menanggapi atau mempertanyakan pengajaran dalam ibadah dengan cara yang tidak baik. Mungkin saja yang ditanyakan atau ditantang adalah suami mereka sendiri atau bahkan suami orang lain, tapi mereka melakukannya di depan semua jemaat dalam ibadah dan dalam cara yang tidak baik. Padahal mereka bisa menanyakannya kepada suaminya di rumah. Nah saudara, tentu saja konfrontasi seperti ini tidak baik dan dapat mengganggu jalannya ibadah. Dapat terjadi kekacauan dan akhirnya ibadah tersebut tidak membangun jemaat. Karena itu, sekali lagi, Paulus memberikan prinsip dalam ibadah, yaitu segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur dan untuk membangun jemaat. Saudara, mari kita doakan mereka yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah, sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan teratur dan terarah, dan kita bisa berpartisipasi dengan sopan dalam ibadah. Biarlah kita semua bisa dikuatkan dan dibangun dalam pertemuan ibadah kita, dan kita bisa terus memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, yang boleh kembali mengajarkan kepada kami bahwa ibadah, bahwa pertemuan jemaat itu harus dilakukan untuk membangun setiap jemaat. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami dalam ibadah kami, dan kami mohon supaya Kau yang terus menolong setiap kami. Setiap kali kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah, biarlah ibadah kami boleh berlangsung dengan sopan dan teratur, dan Tuhan yang memakainya untuk membangun setiap kami. Biarlah kami boleh terus dikuatkan dalam iman kepada Tuhan, dan dengan demikian kami boleh terus diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah. Tuhan juga yang memberikan hikmat pada mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan supaya ibadah boleh Tuhan pakai untuk membangun jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.